Renungan Kefas, Sabtu 30 Maret 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Penerimaan pendisiplinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk menerima pendisiplinan Roh Kudus, kita harus memperhatikan butir-butir berikut. Mengakui, ini adalah pendisiplinan. Mengakui adalah perintis dari menerima. Ketika kita mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, terlebih dulu kita harus mengakui bahwa Ia adalah juru selamat. Demikian juga, dalam menerima pendisiplinan Roh Kudus, terlebih dulu kita harus mengakui bahwa semua perkara yang menimpa kita adalah pendisiplinan Roh Kudus. Dengan kata lain, setiap kali kita menghadapi sesuatu, kita harus segera paham bahwa ini adalah dari Roh Kudus dan mengakui bahwa ini adalah pendisiplinan Roh Kudus. Menemukan tujuannya. Karena kita mengakui bahwa apapun yang menimpa kita adalah pendisiplinan Roh Kudus, maka kita harus menemukan apakah tujuannya. Mengaku dosa atas hal tujuan penanggulangan. Begitu kita menemukan tujuan pendisiplinan Roh Kudus adalah satu masalah tertentu, kita harus mengaku dosa atas hal itu secara serius di hadapan Tuhan. Karena jika bukan untuk masalah atau kesulitan kita tidak perlu mengalami pendisiplinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengatur lingkungan untuk mendisiplinkan kita mengenai hal tertentu, kita harus sadar bahwa atas hal itulah kita bermasalah di hadapan Allah. Entah karena kita keras kepala atau sombong, tegar tengkuk atau tidak taat, tidak bersedia membayar harga atau tidak bersedia menyangkal diri, ada yang harus dibuang atau ada yang harus diremukkan, ada yang harus ditanggulangi atau ada yang harus dihancurkan. Pokoknya ada masalah, kita harus ingat bahwa pendisiplinan Roh Kudus tidak pernah menyebabkan kita menderita tanpa alasan. Sebaliknya, selalu karena ada sesuatu dalam kita yang perlu dibereskan. Tunduk. Setelah kita mengakui dosa kita harus tunduk bersadarkan Roh Kudus. Tunduk menyatakan penerimaan. Setelah kita nampak bahwa tujuan pendisiplinan ini adalah untuk membereskan hal tertentu, kita harus tunduk dalam hal tertentu itu. Hanya dengan demikian, barulah terhitung menerima pendisiplinan Roh Kudus. Menyembah. Setelah kita menerima pendisiplinan Roh Kudus, kita masih perlu menyembah Allah. Menyembah adalah bentuk terima kasih yang paling tinggi. Kita harus menyembah Allah untuk pekerjaannya dan jalannya atas diri kita. Untuk penanggulangannya atas diri kita, untuk jalannya dalam hidup kita, dan untuk peremukan kita yang demikian, kita tidak hanya harus berterima kasih kepadanya, tetapi juga harus menyembahnya. Pendisiplinan Roh Kudus adalah pelajaran yang sangat penting bagi kaum saleh. Ada banyak pelajaran di aspek positif bagi kaum saleh, tetapi inilah satu-satunya pelajaran yang di aspek negatif. Walaupun ada pelajaran penanggulangan lain di aspek negatif, tetapi semuanya itu memerlukan kerjasama pendisiplinan Roh Kudus. Terang hari ini, pendisiplinan Roh Kudus tidak hanya ada pencobaan penderitaan, tetapi juga ada ujian kelancaran. Doa hari ini, semakin banyak kita menerima pendisiplinan Roh Kudus, hasilnya akan semakin banyak dan keadaan rohani kita juga semakin kaya. Jika kita hanya menerima sedikit, hasil pendisiplinan juga akan sedikit dan keadaan rohani kita akan miskin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua.